Ya, halo, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sorry, tadi telat sedikit. Oke, kita langsung mulai aja lah, mempersingkat waktu. Tadi yang join duluan siapa? Saya kurang merhati. Izin Hmm, saya Pak Riyad, boleh, Mas Saifullah. saya share screen ya Pak. Yuk, terakhir sampai mana? Di update atau diingatkan saya, biar nggak lupa. Eh, Terakhir kemarin baru di ACC judul Pak. Oh, ini yang baru ACC judul ya. Terus saya minta bab Ya, satu sama bab dua. iya ini saya 2 minggu ini udah sampai bab 3 sih Pak. Oke, Masih stuck di bab 3 ini Pak. oke, abstrak nanti terakhir lah kita cek ya. Judulnya Ya, apa, sorry? Ini ini judulnya Pak, perancangan automated security hardening berbasis alert wajib menggunakan Wazo. Ansible Oke. Playbook. Si Waju pakai Ansible Playbook. Oke, latar belakangnya Oke, di saat sini saya udah buat sebentar ya, Mas Aitullah. Saat bikin latar belakang, ya, nyimak bimbingan saya yang sebelumnya nggak atau ada not-not yang sebelumnya di WhatsApp group saya nyimak yang bimbingan yang pertama waktu itu sih Pak. yang buat isian latar belakang tadi Ini ada ya, tahu ya? ada Pak ya. Ya oke, coba. Oke, jadi ini latar belakang yang udah saya buat. Yang pertama Mm, saya ceritain mm, apa namanya kondisi saat ini seperti apa, terus latar belakangnya, terus baru ngejelasin si Wazoo-nya, Oke. terus kenapa dia harus apa namanya harus diimplementasikan dengan Ansible Playbook-nya Pak. Mm, Terus yang ngejelasin Wazoo dan Ansible Playbook-nya ada di latar belakang ini. mm, Terus eh, di sini nerapin kalau ya kondisi menariknya kalau ini dua ini wajib dan Ansible Playbook bisa digabungin mm. seperti apa. Terus di sini udah seperti itu sih Pak sampai ke bawah. Sebentar. Wah, ini lumayan banyak latar belakangnya ya. Iya betul Pak. Saya 2 lembar kira-kira. Oke, dari latar belakangnya. Tadi kan kalau di paragraf pertama saya ngelihat ada tren dan data saat ini mengenai keterkaitannya terhadap tema penelitiannya Mas Aitullah ya. Betul Pak. Diambil dari referensi yang di jurnal Pak. Mm. Terus kalau misalkan ini kan ada apa studi literatur kan pasti sudah dibuat ya. Betul. Oke, terus kalau misalkan pembahasan dari studi literatur atau pembahasan penelitian sebelumnya ngebahas apa aja gitu ya. Artinya masalah apa sih yang mereka hadapi sehingga mereka mengangkat tema atau topik penelitian yang hampir sama sama Mas Saifullah ini. Ada nggak di sini? Iya, iya, jadi kan yang saya ambil referensi-referensinya itu yang sendiri-sendiri ya Pak, terkait Hmm. dengan Wazoo dan juga terkait dengan Ansible itu berdiri sendiri. Nah di sini udah saya gabungin yang pertama kan latar belakang tadi Pak, kondisi aktual saat ini diambil dari eh, referensi juga. Terus yang kedua ini juga saya ambil dari Wazoo-nya itu apa itu diambil dari penelitian sebelumnya, Hmm. kondisi-kondisinya. Ini Wazoo mampu memberikan respon awal yang sangat dibutuhkan dalam sistem kritikal. Ini kan saya ambil dari yang jurnal sebelumnya Pak, penelitian-penelitian sebelumnya. Hmm. Terus fitur aktif responnya ini juga diambil dari situ Pak. Oke. Maksudnya ada satu paragraf tersendiri gitu yang ngebahas penelitian sebelumnya gitu kan yang 5 referensi utama gitu. Ada nggak? Eh, Kalau saya nggak dijadiin satu paragraf lagi sih Pak, Oh, kebetulan Pak. tapi Jadi mencar-mencar ya. yang iya, jadi kayak dua dua paragraf ini yang saya buat ini ngambil literatur 1 sampai 3 Pak. Oke. Coba lihat paragraf yang pertama deh. Oke, dari kalimat satu, dua, tiga. Itu di 5 jurnal referensi utamanya yang jadi referensi utama Mas Saifullah itu ngebahas itu nggak? Atau ada nggak irisannya dengan perkembangan teknologi, terus peningkatan adopsi teknologi digital, terus banyak serangan-serangan
ke arah infrastruktur atau ke arah apapun gitu ya, yang memang ngebahas Hmm. tentang serangan gitu ya, Hmm. Oke, ada sih Pak kalau mau dimasukin ke sini yang semuanya ya. apa namanya beririsan lah. Tidaknya Lima, beririsan gitu ada Pak. lima jurnal itu kan ngebahas tentang cyber security ya. Betul. Itu citasi aja 1 sampai 5 di situ. Dari yang di belakang kalimat yang awalnya berbagai serangan seperti brute force, ransomware, hingga SQL Oh, injection itu kan pasti semuanya masuk tuh, ya kan? Itu kan iya kata betul. kata Oh, terakhirnya kan beberapa kata terakhir adalah luput dari perhatian kan. iya. Nah, itu citasi aja 1 sampai 5 itu. Tes 1 sampai 5 gini ya. Mm-mm, betul. Tapi nanti dipakai Mendeley ya, itu masih manual. Yang lain Iya Pak. Mendeley semua ya, sudah Mendeley. Mendeley Pak. Oke, nanti itu di ini Mendeley aja. Oke, terus lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Ini baru ngomongin si CM-nya Pak. Wajib sebagai CM. Gamenya. Paragraf ketiga. Paragraf 3 ini ngomongin baru si Iya, Ansible-nya Pak. simbolnya. Sebagai automated security hardening. Mm-mm. Oke, paragraf keempat. Ini ngomongin hasilnya kalau implementasi Ansible. Ini hasil implementasi Ansible ya. Iya. Paragraf berikutnya, kelima. Paragraf kelima juga sama Pak. Masih ngebahas tentang Oke. Ansible ya juga. Berarti itu ada sedikit masalah-masalah tentang penerapan Ansible ya. Betul, kendala-kendalanya Pak. Kendala. Nah, ini kan ngambil dari literatur review ya, semuanya tuh. Iya, betul Pak. Nah, terus kalau masalah utama yang dihadapi di penelitian masa itu ada di mana tuh? Masalah utamanya di rumusan masalah Pak saya taruh Pak. Di latar belakang harus diceritain dulu. Jadi sebelum ditaruh di rumusan masalah, kan ini Heeh. Mas Aitul habis ngebahas penelitian-penelitian sebelumnya kan yang berhubungan dengan tema atau topik yang mau diambil kan ya. Hmm. Nah, terus di hubungannya apa tuh sama atau ada pengembangan masalah baru nggak atau Mas Aitullah ngenemuin research gap atau celah penelitian dari penelitian sebelumnya terus mau integrasiin Hmm. antara si Waju sama si Ansible itu jadi penelitiannya Mas Aitullah dan itu bisa dijadikan sebagai keterbaruan, inovasi atau pembeda penelitian Mas Aitullah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang temanya sejenis atau hampir sama gitu. Oke, berarti catatannya saya tambahin, kan kalau ini pembeda saya adalah penggabungan antara si Waju sama Ansible sendiri Pak. Mungkin Mm. ngejelasin itu berarti ya. Nah, itu kan di penelitian-penelitian yang Mas itu lo review, itu nggak ada kan yang digabungkan. Ah, iya nggak ada yang Nah, digabungkan, belum itu ada. bisa jadi celah penelitian sebelumnya atau research gap, Hmm. yang di mana dari research gap itu Mas Ayatullah ini dapat celah nih buat bikin penelitian karena nggak dibahas di penelitian sebelumnya. Oke, ya, baru ngangkat masalahnya punya Mas Ayatullah nih. Masalahnya apa aja yang mau diangkat yang di apa masalah itu berarti alasan kenapa melakukan penelitian ini ya. Karena habis dapat research Iya, gap-nya iya. berarti kan mau ngerjain apa dan kenapa itu harus dikerjakan. Nah, yang kenapanya itu harus dikerjakan itu adalah masalah penelitiannya. Penelitian yang saat ini mau dijalankan. Kan masalah utama ya. Mm-mm. Kan udah bikin tuh di rumusan masalah. Tapi gimana Iya, caranya ngembangin dalam bentuk narasi deskriptif, paragraf. Kalau rumusan oke masalah kan Pak. poin gitu kan. Terus Hmm. habis itu, nah itu kan udah ada masalahnya nih. Nah masalahnya mau diselesaikannya dengan cara apa? Nah itu bisa Hmm. ngambil dari Oke research Pak. gap tadi. Kita mau gabungin ini dengan ini sehingga nanti menghasilkan jawaban atau penyelesaian masalah. Nah itu namanya adalah hipotesa penelitiannya gitu. Oke, kalau harapannya sih saya taruh di udah di paragraf akhir. Mungkin tadi lebih ada Oke. bold pointnya aja masalah utamanya ya Pak. Nah, berarti yang harapannya atau hipotesanya udah ada. Nah, si Udah ada Pak masa ya. research gap sama masalah utama di sebelum itu. Oke. Nah, kalau saya lihat di hipotesanya Mas Aitullah ini juga sudah ada
urgensinya kan, urgensinya ini juga ada Hmm, memungkinkan organisasi mengambil tindakan cepat, terus sisi efisiensi, ya terus betul. ada lagi rancang implementasi sistem si NC itu yang Mawazu, solusi yang ada fleksibel bagi berbagai instansi. Oke, nah tinggal kurang tiga hal itu ya. Nah nanti, Research case penelitian sebelumnya sama masalah utama penelitiannya kan Pak ya. nah habis masalah utama penelitian dijalankan, metodenya dibahas di Baru sini tuh, cara nyelesain masalah. metodenya, Mm-mm, metode penyelesaian. mm-mm. Oke, Cara ya Pak. penyelesaian masalah, langkah-langkah nyelesain masalah. Nanti kan baru dapat hipotesa ya. Coba lihat rumusan masalahnya. Ada berapa tuh? Ada tiga ya. 3 poin Pak. Integrasikan, lanjut dengan sistem apa saja serangan yang dapat ditangani secara otomatis pada sistem hardening. Oke, kalau di Unsia kan rumusan masalah nggak mau kalimat tanya nih ya. Kita ganti Oh gitu Pak. jadi statement permasalahan. Bagaimana mengintegrasikan sistem deteksi ancaman wajib dengan sistem otomatis konfigurasi keamanan menggunakan Ansible Playbook. Eh, Pengintegrasian. hmm, Langsung integrasi aja berarti Pak. boleh Integrasi sistem integrasi, kan. benar. Masalahnya adalah integrasi sistem. Tanda tanya di belakangnya dihapus. Oke, nah sekarang coba Mas Aetullah baca dah rumusan masalah yang pertama ini. Oke, integrasi sistem deteksi keamanan Wazu dengan sistem otomasi konfigurasi keamanan menggunakan Ansible Playbook. Mau ngapain diintegrasiin? Oh ya, ya. Jangan Integrasi jangan semua. kepotong ya. Jadi gitu. Jadi kita Hmm, jangan bikin pertanyaan yang ada pertanyaan lagi dari pertanyaan kita gitu ya. Atau kita bikin masalah ternyata masalah di belakang itu masih banyak ternyata yang nggak dituliskan atau tidak terseratkan di situ gitu. Jadi oke. integrasi sistem deteksi ancaman wazu dengan sistem Oke, ini Pak. keamanan menggunakan Ansible Playbook. Emang ngapain harus diintegrasikan? Untuk itu ya Pak ya tambahannya ya. Mm. Oke Pak. Nah, nomor dua diganti saja tuh. Apa saja diganti dengan identifikasi serangan yang dapat, ya kan kita mau mengidentifikasikan. Identifikasi serangan dapat ditangani secara otomatis melalui sistem security hardening. Serangan-serangan ya, atau macam-macam serangan ya, kan nggak kita kan Oh jamak ya. berarti kan serangannya kan jamak. Ya betul Pak. Kalau serangan-serangan agak formal kayak ya. Berbagai macam serangan atau serangan-serangan. Berbagai macam serangan aja ya, lebih Gini enak. Pak. Oke. Ya. Nah, ini kan nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau nomor dua kayaknya sih nggak Yang ada bawah pertanyaan sih. masih. Ya. Ya, yang kalau berdua ada Pak. Nah, nomor tiga nih, hmm, apakah sistem ini dikatakan efektif dalam mempercepat waktu respon terhadap ancaman keamanan dibandingkan metode manual? Efektivitas Pak atau perbandingan. Komparasi ya kan, perbandingan, perbandingan sistem automated security ini dengan perbandingan waktu respon ya, Oke. Wah, perbandingan waktu respon. respon sistem automated security hardening dibandingkan eh, waktu respon perbandingan waktu respon sistem automated security hardening dibandingkan metode manual. Komparasi ya, komparasi perbandingan. Pembuktian ya, berarti kan rumusan masalahnya mau pembuktian kan, membuktikan Oh, atau mencari perbandingan waktu ya, iya betul Pak. Atau mengetahui bukan mengetahui perbandingan ya. perbandingan waktu respon aja, perbandingan waktu Perbandingan respon. Mm-mm. Clear nggak itu identifikasi masalahnya? identifikasi masih mengetahui perbandingan waktu respon sistem. Ada caranya nggak sih Ya sih buat Pak. kita tahu perbandingan waktu responnya pakai metode apa atau pakai teknik apa? Kalau saya ini di bab tiganya eh, rencana penelitiannya itu dilakukan 2 kali Pak. Misalnya kayak brute force itu kan nanti akan ada trigger alert ya.
Hmm, Itu dua kali tuh kalau dipakai manual dia di record waktunya berapa lama, terus hmm. dia kalau Ansible yang ngejalanin berapa lama. Oh, Gitu sih Pak. berarti dengan cara brute force. Ya ada brute force, ada misalnya event port scanning ke detect sama si Wazoo-nya gitu Pak. Berapa cara? Maksud saya ini berapa cara yang dilakukan sama Mas Aitullah buat mengetahui perbandingan waktu respon itu? Kita bicara caranya Eh, dulu atau teknik yang dipakai apa aja? Brute force tadi satu. Kalau ya ini saya sementara masih tiga cara di sini Pak. Yang pertama brute force, yang Hmm, kedua port scanning, yang hmm. ketiga file tampering atau illegal access ke Ma- file Pak. Masukkan di situ. Mengetahui perbandingan waktu respon sistem otomatis seperti hard landing dibandingkan metode manual dengan simulasi serangan gini gini gini. Oke, simulasi. Oke Pak, nanti saya tambahin Pak. Siap. Oke, sip. Oke, rumusan masalahnya udah oke. Nah, kan jadi nanti tinggal masukin di latar belakang, tapi dirubah jadi narasi Hmm, deskriptif atau bentuk paragraf, Oke Pak. gitu ya. Oke, kita ke batasan masalah atau ruang lingkup penelitian. Oke, next. Diterapkan di Jadi network oh, cyber. Hmm, Linux. Ya. oke, virtual. Oke, oke. Kecepatan respon. Jadi kita mau melihat apa indikator keberhasilan sistem ini dilihat dari kecepatan respon, ketepatan playbook, dan hasil ya, Iya, konsistensi hasilnya. betul. Oke, itu yang mau dicari. Next, tujuannya hipotesa nih. Nah, ini harus ngejawab pertanyaan yang tadi tuh, yang ada di rumusan Rumusan masalah. masalah ya. Tinggal dilihat Ya. aja apakah ini sudah rencana jawaban dari apa yang kita tuliskan di rumusan masalah atau belum gitu aja. Oke Pak. Siap. Ya, nanti tinggal di cross check ulang atau Siap. dicek ulang aja. Nomor satu sih kayaknya Oke. oke, nomor dua juga oke, tiga ya nanti tinggal dibaca-baca lagi dah. Kalau misalkan ada yang kurang, ya dicocokin lagi aja ya. Oke, rumusan masalah ya. Manfaat penelitian tinggal dampak atau impactnya dari tujuan jangan tujuan penulisan ya, tujuan penelitian, sorry. Oh, tujuan penelitiannya. Mm-mm. Oke. Ya. Manfaat, nah manfaat ini impact atau dampak Manfaat saya ada. Ya ada jawabannya. dua sih Pak. Manfaat teoritis sama manfaat praktisnya hapus aja langsung dua poin manfaat itu aja. Berarti penelitian ini langsung di angka Ya, atasin langsung gini ya itu. Pak. Betul. Oke. Sebenarnya kalau manfaat lebih tepatnya adalah kalau misalkan tadi kan kita udah punya hipotesa penelitian ya, yang di poin tujuan Hmm. penelitian itu namanya hipotesa. Nah, kalau misalkan hipotesa itu terwujud, artinya benar-benar direalisasikan jadi jawaban penelitian, penyelesaian atau kesimpulan, Hmm. dampaknya apa? Apa yang bisa ditimbulkan dari penyelesaian atau solusi-solusi tersebut? Itu sih. Ya sebenarnya kejawab sih Pak di poin Udah, nomor dua iya, ini Pak. kejawab. Nomor satu kan kejawab tuh tentang integrasi, Ya. ya kan? Terus Ya. kalau misalkan kecepatan respon ada di, nah belum ada tuh menghemat waktu doang Ada katanya tuh. di nomor dua Pak. Nomor dua kan. Mampu merespon ancaman secara otomatis, cepat dan konsisten. Oke, terus Ambil yang dari tadi juga. mitigasi juga ada tuh ya, Mm-mm. identifikasi serangan. Oke, berarti dibilang aja itu poin dua itu sebagai dampak atau impact dari hipotesa 2 sama 3 ya, kalau nanti kalian nanya. Betul, Pak. Oke, Sebagai dampak metode dari penelitiannya hipotesa dua. maksud Oke. Nah, eksperimen. ini metode penelitiannya eksperimen berbasis penetration testing seperti yang kemarin arahan Pak Rian, Pak. Mm, Udah baca-baca pites belum? Saya udah baca sekilas sih Pak soal p-test ya Pak. Mm, Jadi dari p-test itu kan p-test banyak tuh Pak. Banyak. Ada probability dan lain-lain lah. Mm, Makanya dari situ saya coba ambil 3 poin aja sih Pak. Kemarin tuh yang brute force attack, sama port scanning, sama illegal access Pak. Ya, itu kan dari Pentes ya. Dan tiga itu Betul. sebenarnya turunan lagi dari Pentes. Nah, Pentes ini turunan lagi dari si Pites. Kalau rumah besarnya metodenya Iya, adalah si Pites. Nah, nanti iya betul Pak. Mas Tulun tinggal menggunakan metode eksperimen berbasis penetration testing, menggunakan metode eksperimen
Hmm, kalau ada berbasisnya lagi ini agak ke double-double sih katanya. Iya. Jadi kayak kayak di sini maksud saya tinggal kita sebutin yang kita lakukan ini kita referensi utamanya adalah tes gitu. Iya. Jadi nambahin kapasitas lah di sini Mm, 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 saya mm. taruh Jadi kayak ada di biar kalimat ini berarti ya. jadi biar metode eksperimen berbasis pentestnya ini tetap ada acuan bakunya gitu dari si tes gitu loh. Gitu. Oke, metode penelitian, jenis penelitian, oke, terus hipotesis penelitian. Ini harusnya hipotesis penelitian atau hipotesa penelitian itu masuknya di tujuan sih. Metode Masuknya pengumpulan di tujuan. data. Oh, saya ngikutin yang itu kan kemarin kayaknya ya. Yang mana Di tuh? Unsia itu Pak. Panduan. Apa namanya? Panduan. Benar gak ya? Apa saya kebalik Pak? Coba lihat dulu ke bawah dulu. Takutnya double-double. Soalnya bab 2 itu kan ngebahas Iya, landasan metode. Jadi kalau di bab satu itu kita cuma betul. bilang metodenya pakai apa dan dia itu gimana jalannya, tapi pembahasan detailnya di Ah, bab 2. Coba lihat bab 2-nya kalau udah bikin. oke. Itu kan tahapan penelitian. Oh. Ini bab 2. Mm, Bab 2 saya cuma bikin pertama tahapan penelitian. mm, Kan saya jelasin di flowchartnya. Terus sama jelasin apa itu penetration testing. Karena itu yang basis yang akan kita pakai. mm, Terus sama di sini langsung tahap pengujian ya Pak. mm. Hanya tiga poin itu sih Pak di bab 2 yang saya ambil. Oke, lanjut dulu. Terus terus bab penelitian itu. Udah langsung bab 3 Pak. Tadi ada berapa poin? 3 poin. Bab 2 tuh. Ada 3 poin Pak. Nah, Tahap pengujian pentes. Coba lihat alurnya. kalau ini alur dari tahapan penelitian Pak. Oke. Nah, di bab 2 itu kan ada gambarnya ya, alur penelitiannya ya. Hmm, iya. Eh, Flowchart ganti alur aja, alur alur penelitian aja. Oh, alur penelitian. Kalau mau bilang alur, alur. Kalau tahapan, tahapan. Tinggal pilih mau bilang yang mana. Mau bilang alur atau tahapan. Oh iya, tahapan aja langsung Pak. Oke. Oke, itu kan tahapan penelitian. Kalau misalkan kita melihat di gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selain yang decision ya. Iya. Nah, 7 step itu dijelaskan di paragraf bawahnya. Oke. Nah, belum Berarti ada. saya bikin sub di sini sub poin nanti ngejelasin 7 itu ya Pak. Dan pentest itu ada Jelasin di bagian mana tuh? 7. Ada di pengujian Pak. Nah, ini kan pentest di Ini situ. penelitian tes. Terus yang di bawah itu apa tuh? Setelah pentest ngebahas apa sih tadi? Yang Yang mana Pak? itu kan dua-dua tuh ya. Dua-dua itu poin Oh, pentest. dua-dua kan pentes. Dua Terus tiganya apa yang tuh? dua tiganya saya tahapan tahapan pentesnya Pak, ujian pentesnya. Oke. eh Bisa nggak kalau pentestnya dibikin gambar lagi ada breakdownnya? Soalnya kan Mas Aetro di sini kan bikin lagi Oh, nih ya, ada oke. tahapan pengujian dari pentestnya sendiri kan. Jadi di Oke. breakdown lagi. Nanti pentesnya ada lagi ya. Hmm, Jadi di sini saya tambahin tambah. Oke, Pak. Oke. Nah, ini kira-kira yang dibahas di bab 2 sama bab 1 di metode penelitian redundan nggak? Pengulangan nggak? Atau ada yang Sama yang kelewat? Soalnya bab 2 kan langsung nembak alur tuh, eh nggak dibilang lagi atau nggak ada penjelasan lagi tentang PTES sama pentesnya di bawahnya kan malah. iya, soalnya di bab satunya udah ada metode penelitian dibahas di sini soalnya, Pak. Iya, kayak Nah, yang gitu. kemarin saya bingung kalau ditaruh di bawah lagi double dia. Oke. Nah, metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di bab 2 dibahas juga nggak? Enggak. Pengumpulan data, makanya itu di Analisis di data bab tuh. 2 itu, Pak. Iya, di bab 2 itu kan saya Ada kan? jelasin langsung ke Tuh, tahapannya kan. pindahin aja. Heeh,
Oh, pindahin aja. pindahin. Oke, Pak. Jadi bab satu itu masa itu Oke, lo oke. tinggal kita ke bab satu yang metode dulu dah lihat. Oke, oke. Nah, ke atas lagi. Nah, tinggal bilang aja pakai metode eksperimental, Sorry. eksperimental pentest, terus berbasiskan apa Ah, dengan acuan standar PTEST gitu kan, yang untuk gini gini gini, oke. metode dilakukan dengan simulasi jenis serangan sampai paragraf 2 aja. Nah, selebihnya itu pindahin ke bab 2 Hmm. karena itu sudah masuk ke bab 2 harusnya isian untuk bab 2. Oke, dari hipotesis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data itu masuk ke penjelasan flow yang tadi ya, Pak? Iya, betul. Penjelasan Jadi ini ya masuk ya. jadi biar Oke, nggak redundan. Nah, oke kalau di Pak. tahapan Siap. itu nggak ada hipotesa penelitian kan? Nggak ada. Hipotesanya arsipin aja deh. Nggak usah dilihat tapi diarsipin ya. Takutnya butuh. Oke. Hipotesa penelitian ya. Oke. Dulu, Pak. Jadi nanti 1.6 aja nggak ada subbabnya lagi. Yes. Oke, kita lanjut lihat bab 3-nya. Bab tiga. Bab 3 itu nyeritain realisasi setiap langkah penelitian yang dilakukan ya. Iya, Implementasi metode usulan. tapi Hmm, gimana? bab 3 itu baru ini kan Pak ya, implementasi metode usulannya atau ini udah sama apa namanya pengerjaannya Pak? Screenshot bukti-bukti pengerjaan dan Iya, lain-lain betul. gitu masuknya di bab 3. Betul. Hasilnya, Oh, hasil yang mau dicari itu masuk bab 4 oh, gitu kayak hasilnya masuk bab. konfig kayak persiapan sumber segala persiapan penelitian bahan penelitian terus konfigurasi Hmm. desain itu bab 3 semua termasuk kayak skenario ada skenario itu bab 3 semua hasilnya seluruh Oke, hasil ada di bab 4. oke. Ya, bab 3 berarti belum selesai saya Pak. Bab 3-nya baru ngomongin metode ini aja. Dan Apa jangan namanya? sampai nggak sinkron sama bab 2 ya. Oh, Harus sinkron, sinkron, sinkron. harus sinkron sama bab 2. Misalkan di bab 2 kita ada berapa langkah penelitian tuh? 7 utama kan. Nah, bukti dari kita Ah, melakukan setiap langkah penelitian itu apa? oke, Gitu. oke, oke Pak, siap. Oke, udah good. Bisa dikejar lah inilah. Oke, berarti bab 3-nya saya tambahin tadi Pak, hasilnya belum ada Pak. Hasil di bab Bukan 4. hasil sih, apa namanya? Iya. Ya, bukan hasil sih, namanya proses pengerjaan lah ya. Iya Proses betul. Bukti proses pengujian pengerjaan yang itu ada di semua ada di bab 3. bab 2 tadi. Oke Pak. Itu udah bagus progresnya. Terus coba Oke, bawah. siap Pak Rian. Kita Oh, langsung langsung tambahin dulu pustaka. Pak. Ya wes. Bentar, pustaka Pak. Oke. Belum Pak. Belum ada Pak. Oke, kirain ada lagi bawahnya. Sip, sip. Nanti kalau udah jadi semua, dicek ya. Kalau kebanyakan halaman, paling bab 2-nya harus dikurangi sih. Nggak terlalu banyak pembahasan, karena cuma landasan aja. Sebenarnya bab 2 itu ya 2-3 halaman cukup sih, bab 2 ya. Karena Bab sebenarnya 2-nya ya. cuma Oke. kebahas, apa, ngejelasin lebih lanjut metode yang kita pakai tuh yang udah kita sebutkan di bab 1. Makanya nama judulnya landasan Oke. metode. Gitu. Oke, oke Pak. Oke, sip. Thank you. Siap, thank you Pak Rian. Ya, sama. Lanjut, lanjut. Lanjut siapa nih? Habis masa itu loh nih. Iya. Jika berkenan saya Pak, Yang lain yang sebelum Mas Dwira siapa? mungkin ada duluan, mungkin dari mau duluan. Oh, Oh saya yang nih. duluan dulu tuh. Tadi ada Mbak Belum Agnes diambil nih. sama Mas Dwira tuh. Saya Mas, saya Pak. Oke, Agnes. Ya, Oh, ayo. saya share ya Pak. Mm. PR Hmm. utamanya apa minggu lalu? Oh, kemarin yang tabel sama alat dipindahin ke bab 3, terus bab 5-nya untuk kesimpulan sama saran sama parafrase. Nah, yang PR terbesar adalah untuk ngeparafrase atau membuat itu tidak Mm-mm. terlihat AI ya, Mm-mm. keseluruhan TA-nya. Iya Pak. Lihat lagi berarti di bab 1. Mbak Agnes, indensasinya nanti dibikin 1 senti ya. Iya. Oke, next ke bawah.
Terus, wait, oke lanjut. Eh, Balik ke atas sedikit. Terus. Eh, ke atas lagi dikit. Terus. Hmm. Oke, terus ke bawah. Terus, ini berarti yang rumusan masalah yang udah fix ya. Ada tiga rumusan masalah yang fix ya. Iya, Pak. Dilihat dulu. Rumusan masalahnya dilihat dulu. 3 poin rumusan masalah. Iya. Nanti dicek lagi ada takut ada typo. Makroekonomi nyambung apa bisa? Nyambung, Pak. Oh, makroekonomi nyambung. Oke, next terus batasan masalah. Ketujuan deh langsung. Terus, oke. Terus, oke, metode penelitiannya kuantitatif prediktif analitik pendekatan mesin learning. Oke, prediktif ya. Oke, lanjut ke bab 2. Terus, bagan alur penelitiannya belum ada? Ada, Pak, di Oh, bab di bawahnya 3. ya. Oh, di bab 3. Enggak, di Oh, bab 2, di bawah. gambar satu pengumpulan data. Ini pengumpulan data. Ya, ini yang proses datanya dulu. Soalnya datanya kan banyak, terus digabungin jadi satu gitu, Pak. Oh, kalau bab 2 atasnya coba ke atas dulu, ke atasnya dari bab 2. Nah, ini kan di bab 2 bakal ceritain tahapan penelitian dari pertama, pengumpulan data, terus apa lagi? Pre-processing, terus ada modeling, terus apa lagi setelah modeling? Ada modeling terus deployment atau ngedevelopnya, terus hasilnya. Iya. Nah, itu bikin alurnya. Ada nggak alurnya? Di bab 3 ditaruhnya. Enggak, di bawah sini. Oke. eh Dipindahin ke atas saja. Ini kan atas bawahnya nggak nyambung keterangan apa penjelasan gambarnya nggak ada. Kalau misalkan ditaruh di atas, kayak misalkan coba lagi ke atas lagi. Terus di awal bab 2. Nah, misal dari paragraf kedua tuh, dari paragraf kedua terus paragraf keduanya di terakhir, terakhir katanya, terakhir kata dari paragraf kedua. Nah, nanti kan bisa ada kayak kata pengantar atau kata kalimat pengantar ya untuk gambaran alur penelitiannya seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini, kayak gitu kan. Iya, Kalau Pak. misalkan ditaruh di situ itu hubungannya sama paragraf atas bawahnya apa tuh tadi? Coba lihat dah. Yang di sini. Ini kan alur penelitian ya. Iya. Nah, terus tadi gambar yang tadi itu ada di mana tuh? Di poin apa? Yang di sini, Pak, yang dari pengumpulan data. Itu buat gambar yang pertama, yang pengumpulan data. Terus yang ini buat lanjut yang gambar kedua, prosesnya. Oh, Start jadi kedua. maksudnya mau Mm-mm. kayak gitu. Iya. Kalau mau Atau berarti satu aja, Pak. ya nggak apa-apa. Berarti gambar yang alur penelitian, di mana gambar alur penelitiannya? Nah, ini kan.
Kalau paragraf atas sama bawahnya ngebahas gambar itu nggak? Ini penjelasin yang bagian ini, Pak. Bagian datanya dulu. Maksud saya, coba balik lagi ke gambarnya deh. Scrollnya nanti dulu pusing saya Yang ngeliatin atas, atas bawah. Yang yang gambar yang tadi, gambar yang alur penelitian. Gambar alur penelitian. Nah, itu. Oke. Nah, itu gambar itu kayak misalkan kalau kita baca kalimat yang di atas sama kalimat yang di bawah, ada nggak hubungan sama gambar itu? Jadi kita bisa mengetahui itu gambar tepat nggak misalkan kalau misalkan kita taruh di situ gitu. Saran saya biar nggak bingung, itu gambar taruh di paling atas aja. Pak. Ya udah pindahin aja biar nggak bingung. Kata aja. Nah, terus paling atas terus. Oke, dia di situ. Nanti saya kasih tahu caranya. Ya, kopinya di situ, pastenya di situ, paste di situ, paste di situ. Oke, itu kan ada kayak gambar-gambarnya tuh ya, apa kayak inian gambar. Yang di sebelah kanan, kanan, kanan. Nah, itu klik. Terus yang inline with text aja, pilih inline with text. Nah, oke. Tekan Ctrl E. Udah Ctrl E, diklik gambar keseluruhannya. Nah, Ctrl E. Oh, nggak mau. Nah, itu udah biarin aja. Kalau mau tinggal digeser yang atasnya, rulernya yang digeser. Kalau dia mau ke tengah. Nah, itu nanti tinggal kasih caption. Nanti, itu kan dikasih caption ya gambarnya ya. Iya, Pak. Mm, oke. Di sebelum penelitian ini, di sebelum kata penelitian ini, hmm, 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 hmm. Mbak Agnes, di proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, enter ke bawah deh. Yang sebelah setelah setelah citasi nomor 11. Terus enter lagi, enter lagi. Oke, gambarnya pindahin ke antara itu ya di situ. Gambaran di atas tinggal dilihat aja. Oke, di setelah angka 11, di setelah angka 11 itu, oke, tambahin. Ini kan bilangnya alur penelitian ya, bukan bukan proses penelitian ya. Mau bilang alur atau tahapan penelitian? Tahapan penelitian. Oke, kalau bilang tahapan penelitian berarti semua alurnya nanti kata alur diganti ya. Oke, tuliskan. Tuliskan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jangan jangan tuliskannya ditulis. Langsung tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan penelitian yang akan dilakukan. Seperti terlihat pada gambar sekian di bawah ini. Seperti dilakukan tahapan penelitian yang akan dilakukan seperti terlihat pada gambar gitu aja deh. Seperti terlihat pada gambar sekian ya. Nanti kan ada captionnya ya, itu diisi gambar keberapa.
di bawah ini. Yap. Oke, scroll lagi ke bawah. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit dulu. Ke atas lagi, kebanyakan scroll ya. Oke, itu kan gambar tadi, gambar yang di bawah, ke gambar yang di bawah scroll. Itu kan nyeritain cara Mas apa Mas lagi, Mbak Agnes ngapain tuh? Hmm. Sim data-data yang digunakan sama menggabungkan. Gambarnya nggak ditunjukkan. Ini tahapan pengumpulan data. Iya, Bener itu gambar tahapan pengumpulan data ya. iya, Pak. Diganti nama itunya atau ditambahkan tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data. Oke, terus kata-kata yang nge-mention gambar itu di mana? Biar tahu itu gambar di situ memang penting gitu. Hmm. Ini, Pak. Itu kan keterangan dari gambar yang dijelaskan kan. Iya. Tapi kata-kata yang nge-mention misalkan tadi kan ada gambar alur penelitian, ya kan? Terus ada kata-kata yang nge-mention gambar itu adalah yaitu gambar apa tahapan atau alur penelitian yang digunakan seperti terlihat pada gambar di bawah ini kan. Kayak gitu kan. Itu kan ada kata-kata yang nge-mention itu kan. Jadi kayak membuat gambar itu ya memang posisinya ada di situ dan gambar itu memang bagian dari penjelasan dari karya ilmiahnya. Iya. Ini Nah, cuma kalau jelasin datanya doang, Pak. eh, hmm, coba lihat lagi gambarnya deh. Ke atas dari gambar itu apa tuh isinya? Terus tuh. Itu kan tahapan penelitian ya. Bakas bisa nggak bikin satu kayak keterangan gambar itu tuh ya bikin keterangan gitu. Itu tadi ada gambar dan gambar itu menjelaskan ini loh penjelasannya dari bawah ini gitu. Bisa? Bisa, Pak. Oke, tambahin kayak gitu. Iya, Pak. Ya, terus apa lagi? Iya, Pak. Ya, tunjukkan yang mau di-review sama saya. Eh, Kalau nggak berarti ditunjuk ini atau nggak dijelaskan, saya nggak tahu apa yang harus di-review ini. berarti yang ini nggak apa-apa, Pak. Ya, itu bagian dari penelitian bukan? Ini bagian yang dari flowchart yang ini dulu. Iya, kalau iya ya ditampilkan aja dan harus ada gitu. Oh, ini. Tapi di bawah sini juga udah menjelaskan dari flowchart yang penelitian ini, Pak. Maksudnya Ini ngejelasin di apa? ini ngejelasin untuk evaluasi model ya di pindahan ke atas ini.
Yang ini jadi nggak perlu ya, Pak. Pembahasan itu penting nggak untuk ditampilkan atau ada hubungannya sama penelitian tidak? Ini cuma ngejelasin yang bagian evaluasi modelnya aja sih, Pak. Soalnya di sini kan cuman langsung hasil prediksi. Hmm, Apa dipindahin aja, Pak, dipindahin ke ke paragraf ini. ya penjelasannya nanti untuk alur penjelasan ya bukan alur penelitian. Mm-mm. Yaitu Iya. alur penjelasannya bener nggak? Kalau bener ya pindahkan aja. Jadi Hmm. kita nulisinnya nggak loncat-loncatan. Iya. Terus ini metodenya sama variabel catatan. Nanti nomor-nomor tabelnya dibetulin ya sama nomor-nomor gambarnya. Iya, Itu Pak. pakai pakai caption apa tulis manual? Caption. Ya udah nanti dikasih titik setelah nomor itu pasti ada titik kayak nomor sub bab aja tuh harus ada titiknya. 2.4 Iya. titik gitu, 2.5 titik. Ya, oke, terus Nah, ini bab tiganya. kan saya nggak bisa baca secepat di scroll gitu loh. Kalau misalkan mau sambil scroll dijelaskan biar saya bisa mendengar. Nanti saya bisa kasih feedback juga. Kalau coba di scroll nggak ada penjelasan ya saya juga bingung mau apa yang mau saya review gitu. Apalagi kan saya nggak bisa baca secepat itu juga. Iya, Pak. Iya, Ini sambil dijelasin ini apa, ini tuh ini alat dan bahan yang saya pakai di penelitian saya, udah gitu kan di skip aja lah penjelasan nggak terlalu itu. Terus ada lagi tahapan penelitian ini di sini saya ngebahas ini, jadi sambil dijelasin gitu biar iya, Pak. ya latihan juga bagus nanti pada saat di sidang juga kan nggak mungkin kan lagi presentasi nunjukin slide terus tek 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 slide-nya selesai Ya, kemarin saya tetap udah dijelasin. diganti untuk pra pemrosesannya. Hmm. Kemarin kan kebagi di sini jadi digabungin di bagian pra pemrosesan. Pertamanya datanya dulu, Hmm. terus missing value, terus proses data, visualisasi data. Acak 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 acak. Oh iya, ada di dalam. Ya lanjut lanjut sorry. Ini implementasi modelnya Tadi tadi Pak. terakhir nyebutin apa? Mention apa? Terakhir sebelum itu. Di baik pra pemrosesan data dulu nih Pak. Pemrosesan data. Mm-mm. Diapain datanya diproses gimana caranya? Terus hasil pemrosesannya apa? Pertama missing value. Setelah datanya digabungin, terus baru diproses data pakai random forest-nya. Untuk visualisasinya pakai plot, 3 plot. Udah sih Pak itu. Visualisasi pakai apa? 3 plot. 3 plot. Plotnya kan satu. Ya Terus ada pie untuk, chart sama line chart. Nah, pie chart sama line chart itu bukan plot ya. oh ya, baca. Terus
Ini untuk data modelingnya sama data training. Hmm, Latihan model. Maksudnya tuh tadi itu ngejelasin apa gitu. Itu di scroll-scroll doang, nggak ada yang disampaikan. Di atas tuh di sebelum pelatihan model ngebahas apa Mbak Agnes itu. Untuk Kan ada latihan implementasi random model. forestnya, data modelingnya ada dua variabel yang dipakai x sama y. X ini nanti ada variabel ini variabelnya ada variabel gini. Terus di pada saat data training testing kita bagi nih dengan komposisinya, training 80, testing 20. Terus nih code ini nih ngejelasin ini dengan hasilan tuh seperti ini gitu loh penjelasan yang saya tunggu dari tadi tuh. Gimana nih kalau ah, Iya, Pak. terus ada Hmm, tuh ada penjelasan lagi tuh pembagian ini tujuannya gini loh Pak. Ya kan, nih latih model menggunakan training ada X-Train sama Y-Train. X-Train ini isinya ini, Y-Train ini isinya ini. Terus nanti testing juga ada dua, ada X-Test, ada Y-Test. X-Test isinya begini, Y-Testnya begini. Ini dipakai buat ini, yang ini dipakai buat ini. Terus nanti dipastikan juga pada saat pengujian itu nggak ada overfitting. Overfitting itu gini, gini, gini. Dan biar nggak overfitting kita pakai cara ini gitu. Nah itu kan nggak ada penjelasan yang ya ya penjelasan standar yang biasanya kita jelasin lah kan nggak scroll scroll aja. iya, Pak. Ya, udah terus terus. Terus ini untuk pelatihan modelnya, ini pakai random state 42 untuk pembagian data konsistennya, Pak. Karena kalau nggak pakai parameter ini jadi teracak datanya, berubah-berubah. Langsung ke evaluasi modelnya di sini cuman dapetin hasil MAE-nya, RMSS, MAPIS, sama R2 skornya untuk lihat akurasi prediksinya. Hmm, di sini prediksinya pakai rumus random forest yang ini aja sih, Pak. Untuk visualisasi di sini plot sama line chartnya. Ini fitur importance-nya untuk melihat variabel yang paling berpengaruh. Misalnya dari yang data testing sama training tadi itu bisa dilihat hmm, dari data-data itu yang paling yang paling berimpact itu jadi ketahuannya dari fitur importance-nya ini, Pak. Mm-mm. Terus bab 4 hasil dari prosesnya itu semua. Ini ada line chart-nya. Line chart-nya cuma buat negara tujuan ekspor. Hmm, yang paling banyak itu untuk Tiongkok, Amerika, yang India sama Singapura ini dapatnya dari data yang dipakai. Munculnya negara-negara ini yang paling banyak. Terus ini untuk tampilan dalam bentuk map. Di sini Cina warnanya paling besar, paling banyak untuk nilainya. Terus ini untuk tampilan pie chart barang produk-produk yang paling banyak diminati
di tahun 2024 terakhir ini. Terus prediksi untuk barang-barangnya juga di sini 5 produk yang paling tinggi. Sebentar, sebentar. Saya mau setting ini dulu. Speaker saya agak error dikit. Bentar. Jackson. Cek, cek, cek. Lanjut, lanjut. Untuk yang 42-nya ini evaluasi kinerja model untuk hasil RMSE, MAPE, sama R2. Ini mampu menjelaskan 91%. Untuk RMSE-nya 40,56. Tapi ini termasuk rendah kalau dilihat dari hasil ekspor tahun lalunya. Ya, terus Hmm, Lalu terakhir hasil prediksinya di sini untuk nilai prediksi tahun ini tuh lebih rendah dari tahun lalu, sekitar 1,94%, karena dilihat dari tampilan chartnya di sini sama hasil dari yang tadi performance-nya ini GDP, YGA sama inflasinya paling tinggi di sini GDP. Jadi hasilnya yang paling mempengaruhi itu GDP sama YGA untuk nilai ekspor prediksi ini. Terus terakhir rekomendasi. Itu aja sih, Pak. rekomendasi apa yang direkomendasikan itu? Dan Masih rekomendasi sama dapat yang dari kemarin. mana? Yang kemarin apa? Iya, masih kemarin belum diganti. Masih dari yang GDP ini kan berperan 42%. Ah, Jadi di sini tuh pemerintah bisa bikin tax holiday untuk industri. Jadi untuk mengurangi biaya juga. Terus eh, ke negara yang berigra tuh seperti India kan belum banyak tujuan ekspornya ke India, ke Dubai, dan juga untuk perjanjian dagangnya. Terus di sini untuk para pelaku usaha di sini diminta untuk memantau nilai GDP sama YGA juga, terus menambah logistik yang berbasis AI, terus menambah rute distribusi juga. Hmm, Sama kesimpulan kemarin udah dibikin 3 nomor, untuk sarannya 4. kesimpulannya saya aja belum selesai baca. Itu dijadiin satu paragraf aja, satu poin gitu, nggak usah di enter. Dampak variabel makroekonomi terhadap nilai ekspor bisa dilihat variabel ekonomi gini 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 memiliki gini. Jadi disambung. Iya, iya Pak. Kalau jadi strukturnya AI itu sangat-sangat kebaca ya kalau kayak bikin poin-poin dia pasti bikin poin itu adalah ini poinnya menceritakan ini dan poin penjelasannya pasti akan ada di bawah setelah itu. Jadi jangan ngikutin struktur dari AI. Iya Pak. Ya tetap harus kita parafrase sendiri gitu. Ya boleh aja misalkan poin satu ngebahas dampak variabel makroekonomi terhadap nilai ekspor. Lalu ada penjelasannya yang menghubungkan ke poin itu.
nggak langsung ke bawah, kita jadiin satu poin aja. Nah, bisa dilihat misalkan ada kayak penjelasan lagi, bisa dilihat atau telah terbukti itu sudah dibuktikan melalui penelitian bahwa variabel makroekonomi seperti GDP, YGRIA dan inflasi memiliki pengaruh gini 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 gini. Itu dibuktikan dengan GDP memberikan kontribusi sekian, YGRIA sekian, inflasi sekian dan seterusnya. Jadi nggak strukturnya si AI ada di situ gitu. Jadi PR-nya masih belum selesai untuk ngeparafrase artikelnya ini biar kelihatan humanis lah ya, biar Iya, kelihatannya Pak. manusia yang ngerjain gitu. Ganti ya, Iya, Pak. bukan diganti maksudnya dicek lagi, parafrase Hmm. lagi. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Kalau saya sih kayaknya udah tinggal PR sih satu sebenarnya ini, jangan sampai kelihatan kayak AI, masih kelihatan kayak AI. Itu Hmm. aja. Iya, Pak. Jadi Mbak Agnesnya juga harus menguasain isi materinya biar penjelasan juga lancar. Jadi tanpa harus ditanya ini tentang apa, jelasin duluan. Nah, nanti di ujian juga kayak gitu pada saat ujian gitu ya. Jadi setiap poin dijelaskan. Ini ngebahas ini penjelasannya seperti ini adalah tentang ini. Terus yang dilakukan di proses ini adalah ini, hasilnya nanti akan seperti ini dan apa dampaknya kayak gini. Jadi dijelasin aja semuanya yang ada di penjelasannya ya. Iya, Pak. Oke, sip, thank you. Ya, makasih, Pak. Ya. Pak, saya. Hah? Kafenya udah mau tutup, Pak. Saya. Hah? Belum, saya duluan. Saya mau Oh, ini biar nggak puyeng. oh, oke, Pak. Dengeran nggak? Tuh, saya kasih lagu dulu ya. Dengeran ya. Astaga. Pagi buka laptop sambil baca-baca buku, cari referensi dari website sana sini. Sudah sungguh-sungguh ku kerjakan, ternyata masih saja revisi. Wahai temanku yang baik, jangan tanya wisuda kapan, cepat ataupun lambat ya terserah aku. Yang penting ku selalu terus berdoa agar tahun ini diwisuda. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera diwisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Hari Minggu hari santai tetap ku kerjakan, ku yakin kali ini pasti diterima. Sudah sungguh-sungguh ku kerjakan, ternyata masih saja revisi. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera diwisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera diwisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Pak dosen, Bu dosen, mudahkan bimbinganku, hargailah susah payah perjuanganku. Ku ingin tahun ini segera diwisuda agar lulus lalu cepat bekerja. Agar lulus lalu cepat bekerja. Agar lulus lalu cepat bekerja.
Amin. Yang udah kerja sih ya udah ya, tinggal dapat naik pangkat ya. Loh, hari Minggu aja tetap dikerjakan. Gimana tuh kalau ngeprint dicoret-coret? Kan setiap bimbingan ngeprint dicoret-coret ya. Ini enak ya, tinggal share screen, catat revisinya ya. Sudah, kita breaknya lanjut lah. Udah termotivasi dari videonya, video musiknya? Udah Pak, udah Pak, udah termotivasi Pak. Aduh, ya udah lanjut siapa? Saya Pak, boleh gak Pak? Mas Biro belakangan aja. Ini udah kafenya udah mau tutup nih Pak. Sebentar saya Pak revisiannya. Ya, 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 ya. Izinkan apa? Oke, izin ya Ya, Pak ya. ya. Parah banget. Nah, kan sharing screen saya masuk ke Pak. Masuk. Kan kemarin udah tinggal apa nah sih, tinggal dikit kan. Yang Iya terakhir-terakhir nih, aja gini yang dong. direvisi. Saya butuh Mana tuh? butuh ucapan dari Bapak. Silakan daftar sidang. Dah, gitu Pak. Iya Nah, udah itu saya Pak. baca kan, udah Eh, ini udah ada semua nih. Sorry belum bisa hmm, respon ya, lupa. bener, saya nunggu chat Bapak Pak. Kok bisa ya, salah semua. Ah, aduh, saya dengerin ini jadi termotivasi lagi Pak. Terenyuh kan, termotivasi lah. Nih, Itu bener. tunjukin ya, Semangat tunjukin lagi semangat lah. nih Pak. Saya bilang ke buat Bapak aja. Semangat semangat Pak. Ya, 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 Tuh Pak, ya, gini ya. Pak. Ini, baca Pak, baca Pak. Oke. Tahu. Oke, Pada revisi terakhir, putus-putus lagi sorry, sorry. suaranya, payah jaringan ya. Oke, iya Pak, lagi kafe. Izin terakhir sih saya cuma ada salah penomoran Pak yang Bapak minta Itu kan di udah, bab satu. itu udah oke Nah, itu. di penomoran itu udah saya revisi itu Pak terakhir. Terus juga Bapak ada minta eh, penelitiannya berasal dari pendahulu kan, citasi Ah, kan untuk metodenya. ah. Nah, udah saya citasi juga di metode penelitiannya sebentar ya Pak ya. Mana lagi? Metode penelitian. Kan Udah pakai saya lihat, udah saya lihat. ya. Tinggal disebutin, jelasin aja. Hmm. Udah dikirim file ke saya kan. Oke. Udah Pak, saya udah kirim Pak. Cuma Nah, metode tipografinya penelitian, lumayan nah tuh. saya Ya, takut lupa dah. gimana ya Tipografi, Pak? tipografi ada beberapa, ntar dicek lagi aja. Terus ada yang harusnya Baik. istilah asing itu kan di garis miring. Kayak misalkan itu tuh, kalau di situ kan gampangnya Oke. yang ada garis-garis bawah merahnya itu tinggal di italik aja Hmm. udah. Gitu doang udah. Oh, istilah asing apa? Iya, istilah asing. Kan di Word-nya kan ada itu, ada apa? Hmm, Ada language-nya kan udah di setting Indonesia. pedoman. Aduh, yang di itu loh. Itu Hmm, kan udah tuh. Coba dikontrol aja. benar. Waktu itu Ini kan udah pernah saya kasih tahu siap. kan. Nah, itu yang merah-merah Benar begitu. Pak, benar Pak. Itu tinggal di garis Hmm, apa, garis bawah lagi. Tinggal di garis italik miring. aja. Iya, bukan garis miring, di miring. Oh, oke. Gini, gini Pak ya. Ya, udah itu aja. Itu mah nanti aja lah. Hmm, Terus oke oke. Apalagi Pak? Semuanya sisa penulisan ini sih Pak. udah Udah sama yang dirapikan sih Pak. terakhir itu agak lupa saya. Saya juga lupa juga, kayaknya dibaca sih udah. Oke, coba tapi tunjukin yang testing yang terakhir aja deh. Yang kemarin masih Oke. ada yang harus disesuaikan, yang mana sih? Oh, itu yang masalah security testingnya Pak. Itu kan. Ya, Kemarin kan saya security testing itu masih pakai metodenya kan brute force. Nah, nah, ini udah saya hapus lah. ya Brute sudah nggak ada ya. force itu udah brute force, ya kan? Tapi sekarang di testingnya bukan brute force. Sekarang kan sniffing. Kemarin Bapak minta tolong dirubah nih, karena kan udah nggak brute force. Bentar, nggak bisa diklik. Sampah, bentar Pak. Sniffing. Nah, udah sniffing semua Pak. Juga di sini saya udah jelaskan. Dan brute force serangan email cuman kayak disitasi dikit lah gitu kan. Karena emang dari awal kan saya rencana brute force. Sekarang Nah, eh, testingnya sniffing sesuai arahan dari Bapak juga. Gitu nah, Bapak. Tuh, ini juga udah semua sniffing Pak gitu. oke, Simulasi udah dengan sini. seperti serangan sniffing. Udah ya, semua sniffing ya. Bapak. Wes, udah Terus kayak juga gitu. hasil sudah dilampirkan juga, tercapai semuanya. Tidak tercapai juga yang Aduh, masalah remote desktop kan Bapak bilang, oh itu nggak tercapai tuh gitu kan karena memang tidak sesuai target saya sudah ganti jadi tidak tercapai. Gitu Pak. ya udah Sebenarnya sih udah nggak yang itu major sih Pak. Sisa paragrafnya. penulisan garis miring ya Pak. Ya, yang pertama garis miring Hmm. ya. Yang istilah asing bukan di Hmm. garis miring, istilah asing dimiringin italik. Oke, catat ya. Oke siap. Yang kedua, alignment Baik. paragraf justify, banyak yang belum.
Gimana Pak? Sorry. Alignment, rata kiri kanannya paragraf loh. Alignment. Alignment, Oh, ntar alignment, saya getapin. tulisannya Belum alignment. sesuai. Ya itu kan harus rata kiri kanan ya maksud Ah, saya. oke, siap. Ya, itu harus rata kiri kanan ya kan. Terus yang Apalagi Pak? ketiga, daftar pustakanya Hmm. tuh fontnya beda nama isi lah. Oh iya, semua disamain ya Pak ya? Karena kan Samain otomatis aja. nih saya ini kemarin. Iya, Saya nggak setting-setting. tinggal dirubah. Udah, Oke, gitu aja. siap. Bikin slide presentasi buat simulasi sidang ya. Eh, isi intinya selain pembuka ya, selain cover sama ucapan terima kasih, coba optimalin 15 slide lah ya di presentasinya. Nanti Oh, Pak. bimbingan Iya, selanjutnya siap. simulasi sidang aja. Oke, izin Pak, ada contoh nggak Pak dari yang terdahulu Pak? Misalkan dari yang udah lulus Ya, Pak, biar kita ada arahannya Pak. kudu download dulu. Boleh Ntar nggak saya, itu ntar kira-kira? saya download dulu di siakat yang sebelumnya deh. Saya juga nggak nyimpenin, lupa ditaruh di mana. Oh, Ntar baik. saya kirim lah. Siap, baik Bapak. Udah itu aja ya. Baik, Bentilin baik. tipografi sama bikin buat simulasi sidangnya dulu. Oke, Dah terus beres. Nah. simulasi sidang kalau udah baru Sorry, ada abstrak. Saya lihat abstrak taraf dulu. di sini apa ya? Lihat abstrak dulu, belum Abstrak, pernah dicek siap. abstrak. Tuh kan, alignment banyak yang belum benar. Nah, berikut Bapak abstrak. Pendek amat abstrak. Hmm, ini nih, Masalah mana di abstrak? apa? Masalah mana di abstrak? Gimana Pak? Masalah di abstrak di mana? Masalahnya Nah, terkendala oleh masalah litasi keamanan. Nah, ini masalahnya yang diangkat Pak. Nah, oke. terus secara melalui VPN. Nah, ini solusinya pembahasan mencakup integrasi Ya, NAS. Nah, betul. ini solusinya Pak. Masalahnya di sini Nah, gitu, Bapak. oke. Terus hasil agak oke udah. Kata kunci susun Nah, ini alfabet. hasil. Kata kunci sesuai alfabet. Siap, Bapak. Beres. Siap. Ada lagi ya, Bapak? Kira-kira. Dah, beres. Dah pulang sana. Mau tutup KP-nya. Jangan lupa Nah, bayar. saya. Siap, siap. Siap 5 menit lagi. Thank you nih, Bapak. Ya, Berarti next dari bimbingan ke Bapak, artinya saya harus melakukan demo presentasi gitu ya, Pak ya? Berarti ya, saya nunggu PPT, Pak, kalau boleh Pak izin, Pak. ya nanti Untuk diingetin aja. contoh arahannya, Pak. Nah, tapi jangan besok ya. Besok kan Sabtu Minggu. Senin aja lah ingetin ya. Yang Saya Sabtu Minggu 24 tetap jam kebetulan. Sorry Bapak ganggu waktu Bapak kemarin. eh, Iya kayak Pak. kayak Kita lagu sebagai IT kan harus yang kerja Minggu 24 jam Pak. tetap mahasiswa yang ngerjain ya. Terus ini yang ngamen kalau Sabtu Minggu. Dah tinggal Siapa itu siapa. aja. Sorry Pak ya Bimbingan. ganggu waktunya kemarin Pak. Ya apa aman. Thank you Sip. Bapak. Thank you. Mas Fauji. Apalagi nih bimbingan sendiri. Aduh, salah semua apa yang salah ini? Habis Mas Dira siapa tadi? Saya Mas Pak, Gali. Ya udah, Mas Gali dulu dah. ya Pak izin share screen. Lanjut. Mangkok ini mangkok. Nah, kemarin itu dilanjut ke bab 3 ya Pak, karena sebelumnya uji coba usulannya dulu, Hmm. terus disusun bab 3-nya. Ini ada gambaran umum sistem, lalu arsitektur sistemnya. Jadi Hmm. dijelasin untuk klien servernya berisi web server, REST API server, sama proxy server. Gedein Lalu, dikit Mas Gali. Sorry kayak nggak kelihatan itu 80. oh, Resolusi layarnya kelihatan Pak? nggak canggih banget ini jadinya blur dikit lagi. Sudah Nah, Pak? lagi lagi pakai PC busuk ini di rumah. Dah, cukup dah. Dah. Udah Pak? Oke. Nah, aman. Nah, di sini ada gambaran umum sama di Ah, arsitektur. Nah, arsitekturnya dibagi jadi dua, server sama klien ya, Pak. jangan lupa kasih caption ya gambarnya. Oh ya, siap, Pak. Ya, terus. Terus penjelasan dari servernya itu ada Hmm. web server, REST API, sama reverse proxy. Hmm. Terus di kliennya nanti ada pengujiannya gitu. Lalu ada alat bahan, Hmm. ada hardware, sama software yang digunakan di development sama testing gitu. Oke. Itu Terus servernya pakai dual boot ya? enggak, ini pakai VPS, Pak. Oh, pakai VPS. Ya, Pakai oke. VPS. Oh iya, sorry. CPU. Nggak ngeliat saya. Lanjut. Terus dilanjut ke yang
perancangan REST API-nya menggunakan Golang. Ini ada bikin 4 API untuk upload download Postgres, masing-masing. oke. Ah, Terus ini penjelasan untuk uploadnya gitu. ini Nah, bukannya minggu lalu udah ya? Udah belum sih? Lupa saya. belum saya ini sih Pak, belum saya tulis. Oh iya, lanjut lanjut. Ini downloadnya, penjelasan download, terus rancangan implementasi protokolnya yang Quick sama TCP menggunakan reverse proxy. Terus, Ini instalasinya karena perlu di custom untuk proxy-nya. Penjelasan untuk port yang digunakan. Yuk, header. Ini penggunaan domainnya Pak, karena Quick itu perlu SSL yang certified, jadi perlu hmm, domain langsung gitu. oke. Ini web interface-nya. Jadi nanti bisa dipilih untuk transfer menggunakan Quick apa TCP Ah, atau server itu. Nah, oke, kecepatan kendala internet fix-nya udah ada ya. ada Pak. Itu dapat dari mana? 34,37 dari APG atau dari mana? Nah, ini dari Ookla itu Pak, yang speed test. Oh, dicantumin aja referensinya ya, citasi dia. Oh iya, Boleh itu iya. kok di Boleh disitasi berarti Pak Web. boleh dicitasi. Nah, tapi Hmm? eh, kendalanya Pak, Hmm? saya nggak nemu upload yang 20 Kan MB itu Pak kita di environment. oh iya pakainya inian sih ya yang bisa segitu tuh cuma berapa provider doang. Mm-mm. Jadi di kantor juga nggak nyampe Pak, jadi agak susah cari ininya gitu. Kalau yang one to one begitu cuma dedicated aja di kantor nggak pakai dedicated juga. Enggak sih Pak, Wow, kantornya pelit pakai banget. yang biasa. Parah. Ya, susah sih. Yang Padahal broadband ini rata-rata ya Pak, tapi iya. jarang banget dapat yang Ya, segitu gitu. jarang kalau yang broadband itu. Yang broadband Hmm. masih bisa nyamain one to one cuma Starlink. Starlink aja jarang one to one itu. Jadi Wah, takut gimana nggak ya Pak valid gimana untuk ya? environment ini? Dijelasin aja. Tapi, nah ini kan menurut speed test global nih. Nanti dibilang Hmm. kalau misalkan downloadnya terpenuhi Hmm. gitu ya. Tapi karena uploadnya untuk ya, ceritain existing di Indonesia untuk broadband ini karena kita pakai ternyata broadband untuk pengujian yang sesuai sebagian atau mayoritas di Indonesia pasti pakainya broadband gitu aja. Jadi biar kuat argumennya Hmm. gitu ya. Tapi kan ini Ta- hasil Hmm. broadband Pak. Oh iya, di situ ada Iya. broadbandnya lagi. Aduh, ya bilang aja tidak memenuhi untuk uploadnya. Jadi untuk upload kita punya batasan maksimal seperti ini. Jadi nanti dimasukin ke ruang lingkup penelitian juga ditambahin di Mas Fauji di bab satunya. Sama Hmm. di kebutuhan apa di sumber daya yang Mas Fauji punya sekian gitu ya. Harus disebutin biar nggak salah. Memenuhi ya Pak. Heeh. Saya Baik. penasaran kalau di APG berapa sih? Nah kemarin cari di ABGI malah tahunnya Pak, tahun 2000 berapa itu? Jadi nggak yang terbaru gitu. Di APG, di APG. Di APG data terakhir tahun berapa nih? 2024, 2024 data terakhir kecepatan internet mobile 2496 dan fixed broadband 2787. Itu untuk downloadnya Pak. Downloadnya aja. Nah, kalau mau Mas Gali jangan ngebahas uploadnya. Tapi ada upload file juga ya. Iya ada upload file ya Pak. Sulit juga, Ya nggak apa-apa. Jadi kan simulasi. Itu kan standar baku atau survei kita. Tapi Hmm. kalau misalkan realitanya kayak misalkan di lingkungan pengujian Mas Gali aja, ya cuma segitu ya ceritain aja. Ya berarti Oke, tinggal kasih perlu keterangan dijelasin. gitu aja ya, Siap. biar nggak salah. Jadi kita
variabel penelitiannya semuanya udah punya standarnya atau nilai value awalnya lah ya. Oh, oke. Kalau misalkan kita nggak sebutin kan nanti orang bingung, lu dapat hasil begini nguji dari speed berapa gitu. Kalau speednya beda kan speednya beda-beda. Nah, kita Hmm. udah bilang nih, kalau misalkan dari survei, kalau ya internet global segini nih di Indonesia, tapi di lingkungan pengujian speednya seperti ini dari download dan uploadnya ya. Oh iya, siap. Oke, PUBG Hmm. adanya 2024. Jadi yang dicantumin mending yang ABG apa yang ini aja, Pak? Ini terbaru sih Kalau April. ini kan Okla ya. Ya nggak apa-apa lah. Okla juga sekarang kayak jadi landasan kita juga, kayak jadi kiblatnya kita kalau mau ngelihat bandwidth berapa sih kan. Ya, Udah jarang yang PUBG yang ini. PUBG juga dapatnya dari Okla juga pusatnya. Udah, lanjut aja nggak apa-apa itu. Yang penting kita tambahin keterangan kayak gitu aja lah kalau lingkungan pengujiannya seperti ini ya. oke, siap. Oke. Nah, terus dilanjut ke skenario jaringan ya, Pak. Mm. Nah, tapi saya tuh belum nemu referensi yang fix gitu kalau dengan latensi berapa-berapa tuh bisa disebut normal atau Tuh, terbatas tuh. kemarin dapat dari mana yang buat Mas Wira ya? Saya lupa yang ngebookmark lagi. Ada standar Mana, Pak? latensi ya. Standar latensi. Nah, ini dapat dari Integrated Research ya, Integrated Research. Saya copy linknya dulu deh. Saya di chat aja ya. Oh iya, siap. Nah, itu terus Berarti disesuaikan sama itu ya, Pak? mm. Nah, dari Integrated Research saja tuh banyak tuh. Ada Oke. Frontier Internet juga ada, Optimum.com juga ada. Pokoknya yang excellent atau ideal itu di bawah 20, bagus itu 20 50, bisa digunakan atau acceptable itu 50 100, di atas 100 udah jelek. Oh, oh. Oke, Gitu siap. ya. Nah, nanti niatnya ini tuh dibuat pakai net emulator, Pak. Jadi bisa Oke, aman kalau gitu. disesuaikan. Tuh. Terus, nah terus ini juga Pak, untuk Hmm. referensi ukuran file tuh kalau kecil, sedang, besar tuh kan relatif ya Pak. Hmm. Nah itu, Gini, kalau misalkan kita punya standar baku sendiri, ya ya, referensinya adalah dari penelitian kita. Jadi Mas Galih hmm. ngereferensi dirinya sendiri. Galih 2025 tulis aja begitu. Nggak apa-apa, pengujian Oh, pribadi gitu. Ukuran file yang diuji berdasarkan asumsi atau parameter yang ditentukan oleh peneliti pada pengujiannya, gitu aja. tadi apa? Pak? Berdasarkan asumsi penelitian Berdasarkan asumsi peneliti peneliti. dalam penelitian yang dilakukan. Seperti pada tabel berikut ini gitu ya. Tabel-tabel belum ada captionnya semua ya. Ya belum ada Ya Pak. udah, nanti dikasih caption ya. Oke. Nah, oh iya, untuk yang keamanan belum saya masukin sih Pak. Tapi mau dipakainya yang sniffing aja sih Pak, untuk cek man-in-the-middle. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, next. Soalnya Nah kalau ini yang kalau pengujiannya perlu diulang beberapa kali nggak Pak untuk iya, iya, jangan sekali doang nggak valid. Kalau terus di rata-rata Pak? betul, 5 kali kedikitan. Tapi waktunya cukup nggak kalau misalkan saya bilang 10 kali gitu atau saya minta 10? Dicoba dulu ya. Ya, coba 10 dulu. ya Pak? Ya 10. 10 lah. Biasanya sih kalau misalkan kita ngelihat pengujian pengujian gitu ya. Iya. Kalau ya yang standarnya beda-beda sih ya, tapi kalau standar umum biasanya bilang 20 30 tuh. Tapi ya kita bilang 10 kali aja dulu deh ya. Nanti kan ada batasannya. Nanti dijelasin kenapa 10 kali gitu aja. Untuk waktu pengujiannya butuh waktu sekian lama nih untuk satu kali pengujian. Kan kita Nah, punya scheduling penelitiannya sekian nih waktunya kan durasinya. Jadi takutnya nggak cukup atau disesuaikan dengan timeline penelitian, maka ditetapkan pengujian berulang itu akan dilakukan sebanyak 10 kali gitu aja ya. oke.
Nanti kalau 10 kali nggak cukup ya bikin lagi argumen buat 5 kali ya. Ya Oke, pinter-pinter ngeles aja lah ya. Yang penting nggak cuma sekali. oke, siap. Oke, terus oh belum ya hasil-hasilnya ya. Belum, Pak. Baru itu masih bingung di pengujiannya ini sih, Tapi Pak. eksperimental udah selesai belum sih? Udah sih, Pak. Ya udah aman tinggal tulisin aja. Oh iya minggu lalu kan katanya udah selesai kan. Tinggal ditulisin aja Udah. kan. Iya. Mas Galih, saya nitip citasi ini aja ya di bagian mana kayak lah masalah integrasi Oke, boleh, Pak. Ada itu, Pak. Kayaknya jurnal belum banyak juga yang itu. jurnal saya, tapi saya itu lebih ke arah integrasi dari satu apa? Integrasi sistem doang sih, sistem akademik sama LMS pakai REST itu juga. Cuma inovasinya pakai external database doang. Ya, Oh, citasi di bagian kayaknya integrasi bisa atau di mana masukin. lah gitulah ya. Siap. Oke, thank you. Ada lagi? Tanyakan? Siap. Itu aja dulu paling. Oh, lanjut lagi dah, biar cepat selesai. Siap. Tinggal ditulisin doang hasil-hasilnya nih bab 4. Nah, ini proses pengujiannya berarti di bab 3 ini ya, Pak? Skenario. Kalau Kalau proses pengujian, oh iya ada prosesnya. Nanti hasil pengujiannya bab 4 ya. hasilnya langsung bab 4. Oke. Oh iya, sama ini, Pak. Mana tuh? Kalau judulnya boleh saya sesuaikan lagi nggak ya, Pak? Apa tuh? Tadinya kan analisis optimalisasi, jadi Hah? saya ganti jadi analisis performa. Oh ya karena optimasinya susah ya. Ketahuan ini. Ya udah, Enggak, nggak apa-apa. sebenarnya kan quick itu optimalisasi ya, Pak. Cuman takutnya ditanyain lagi optimalisasi yang lain gitu, Pak. Iya 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 betul betul. Sebenarnya kalau misalkan optimasi optimasi transfer transfer file. Eh, Analisis keamanan dan optimasi transfer file menggunakan protokol fix pada penggunaan REST API juga itu boleh. Terus kalau misalkan mau judul yang ini analisis performa dan keamanan file menggunakan protokol ini dengan penggunaan REST API juga boleh. Boleh aja kok ini juga bagus. Good. Aman dah judulnya nggak apa-apa. Siap. Oke, ada lagi? Itu aja paling, Pak. Oke, sip. Makasih, Thank Pak. you. Ya, lanjut lagi. Mas Fauji mau bimbingan sekarang atau nanti lagi? Ayah nih Pak, nggak tahu nih Pak saya Pak. Kenapa lagi nih? Uh, Kok salah semua ini? bab duanya landasan teori saya. Oh, Itu sih. definisi-definisi semua isinya. Iya Ah, definisi. ya itu udah nggak dipakai di INSI ya. Ganti berarti ya. Iya ganti bab satunya yang kemarin saya kirimin ke Pak itu Pak Riyad kemarin. Nah, itu belum sempat kecek. Bab 2 landasan metode ya. Jadi Iya detailing landasan dari metode. metodenya, Apa detailing Bapak atau mau lihat-lihat penjelasan. bab satu saya dulu Pak? Ya udah tunjukkan. Mas Yunus biarin belakangan aja dia. Nanti saya kan habis ini break dulu 2 jam baru Mas Yunus. Waduh, aduh, benar Pak. Iya. Astagfirullah. Izin share ya Pak. Yuk, lanjut. Sudah ada Pak. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya Pak ya? Benar Pak. Uh, ini Aduh, dari AI bukan nih latar belakangnya nih. ya pertamanya dari AI Pak. Ada parafrase. Itu Benar Pak. bold-boldnya hilangin aja semuanya. Strukturnya AI banget kelihatan itu. Ya ini baru mau saya parafrase. Yang kemarin itu saya lagi pengujian malah langsung kan Pak. Ah, ah. Apa kan lagi kemarin install-install VM-VM itu Pak. Pakainya Gen S3 saya. Hmm. Terus mana nih? Oh ini citasinya. Oh citasinya itu kok begitu? Ini belum saya itu Pak. Oh kirain. Iya, benar Pak.
Kalau nggak kebol semua muanya di troll apa. Ya tak dulu ya. Ya ntar aja lah itulah. Ya, Itu aman. ntar aja. Ceritain dulu aja dah. Coba latar belakang itu isinya apa? Latar belakang ini saya isinya itu Pak. Yang pertama ini menjelaskan tentang Yang apa atas, namanya atas, atas. eh Dari paragraf satu. ini apa namanya data untuk IoT-nya dari Cisco Pak. Oke. Berarti cantumin citasinya ya atau referensinya. Iya Apa referensinya. apa yang didapat itu dari paragraf satu itu? Apa namanya nih lalu lintas jaringan ini Pak Hmm. dengan menggunakan perangkat net kabel dan mobile. Oke. Jadi Terus? load balancing ini menjadi mekanisme vital yang efektif tidak hanya meningkatkan throughput dan efisiensi bandwidth. Oke. Terus? Lalu yang kedua ini apa namanya? Yang paragraf kedua menggunakan apa teknik load balancing yang konvensional ya Pak ya. Hmm. Jadinya memiliki keterbatasan bersifat statis dan kurang adaptif Pak. Adaptif Pak. Mm-mm. Jadi ketika terjadi lonjakan traffic secara tiba-tiba atau pola traffic yang tidak merata itu kita harus membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan fleksibel. Jadinya maka kita harus menggunakan fungsi fuzzy logic Mhm. begitu. Ini saya itu dari apa namanya penelitian terdahulunya Pak. Oke, terus? Dan ini yang ketiga juga penelitian terdahulu paragraf yang ketiga ya. Ya. Penelitian kedahuluan itu belum banyak yang menggunakan studi kuantitatif dan banyak yang menerapkan fungsi logik tapi tidak dalam konteks lingkungan virtual mikrotik. Oke, itu jadi research gap ya. Ya ini Pak, ini ini udah saya izin sih Pak, udah ada hal ini menjadi kesenjangan di setiap. Oke, terus? Nah ini tujuannya Pak, tujuan penelitian saya Pak. Oke, itu hipotesa ya. Hipotesa Pak, maksudnya Pak. Oke, bawah itu apa tuh setelah itu? Urgensi. Iya urgensinya. Bagus prom AI-nya ya lumayan ya mencakup semua. Diem dulu. Eh, cuma PR parafrasanya masih kelihatan robot juga, Mas Fauji. Ya nih lagi itu Pak, lagi OTW nih Pak parafrasenya Pak. Hmm. Oke, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Wah, ini kalau di generate sih ya pasti udah benar, udah tepat ya. Cuma ya harus itu parafrasenya doang. Ya pinteran AI Kemarin kadang-kadang sama saya humannya juga. humannya sih lumayan gede Pak, humannya Pak. Udah saya lihat Pak. Ini punya perplexity nggak? Nggak punya sih Pak. Ya, kalau perplexity bisa humanis lebih lumayan lah. Atau aduh, apa? Cloud AI, Cloud AI. Oke oke oke. Coba ya parafrase di situ atau humanis Kemarin itu. sih udah 80%, udah Humanisnya. lumayan. Oh Iya. ya. Oke. Nah, ini rumusan masalah dari kalimatannya diganti jadi statement statement permasalahan aja kayak tadi yang sebelum-sebelumnya kan udah nyimak kan tadi. Nyimak Pak. Saya. Nah, diganti aja jadi nggak kalimatannya tapi Ya oke langsung ke oke statement siap. permasalahan. Kayak misalkan contoh nomor satu, bagaimana kinerja sistem load balancing. Gede dikit tuh nggak kelihatan. Buset. Gede dikit di zoom Benar Pak. wordnya. Oke. Nah, lagi. Oke, sip dah. Nah, mantap. Kegedean Pak dari tempat saya Pak. Oh, ngapa biarin nggak apa-apa, sayanya nggak kelihatan. Bagaimana kinerja sistem load balancing konvensional dalam menghadapi variasi lalu. Nah,
Oke, oke, oke. Jadi nomor satu ini kan pengen tahu kinerja kan? Berarti kan Ya, nomor satu cuma mengetahui kinerja sistem gini dalam menghadapi variasi lalu lintas jaringan pada lingkungan virtual market yang kayak gitu kan? Jadi bagaimananya diganti mengetahui, terus tanda tanyanya diganti titik. begini ya. Iya. Oke, nanti yang lain disesuaikan ya. Oke, siap. Terus bawahnya lanjut. Wah, ini udah sinkron semua kalau dijentret. Makanya, Pak. Woi, jangan sampai ketahuan aja lah kalau saya udah gimana ya. Oke, lanjut ke batasan masalah. Ke penelitian, topik info. Oh, itu dia tuh. Jadi jangan sampai kelihatan strukturnya AI ya. Siap. Ini ntar saya itu, Pak. Santai, Pak. Ini bahasanya aja ya, Pak ya, yang sesuai itu ya. Iya, sama strukturnya juga masih kayak kayak tadi yang saya bilang tuh AI itu kalau bikin per poin pasti akan ada inti poinnya, terus di bawah adalah penjelasan poinnya. Kayak misalkan Mas Fauji coba lihat di batasan masalah dah. Batasan di bawah, batasan. Oh, yang ini ya. Iya tuh kan satu ruang lingkup penelitian, baru di bawahnya ada penjelasan. Kan itu AI. Iya, iya, Orang oke. sekilas pasti akan, wah Ini ini mah nggak usah ya berarti ya, ininya ya ya. gitu aja. Oke, Nah, Pak. kan tuh kan, Siap. ya itu strukturnya AI. Soalnya bukan hanya mahasiswa yang pakai AI, dosen pun pakai gitu. Jadi ya kenal dan sangat familiar gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu poin-poin gitu juga kan itu struktur AI semua. Kalau ada yang itu promnya sih, saya udah ada, Pak. Banyak, Pak. Oke. Nah, ini kayak misalkan nomor 6 tuh di parafrase aja tidak mencakup ini. Ya diganti dengan kalimat jadi Narasi paragraf. ya, Pak. Mm-mm. Dibikin narasi ya, Pak ya. Bikin narasi aja tuh tiga tiga poin itu dibikin jadi narasi aja kayak gitu ya. Oke, Oke. Pak. Next bawah manfaat. Oke. Ini manfaat dibikin sendiri aja atau bikin prompt lagi di AI-nya. Hmm. Dampak apa yang ditimbulkan dari tujuan penelitian jika direalisasikan gitu ya. Oh Contohnya, iya, siap. waduh di record lagi nih ngajarin oh, ini bisa jadi nggak saya share nih recordingnya nih. Terus metode penelitian. Ini kan load balancing, pakai kuantitatif eksperimental, simulasi, lingkungan virtual. Oke. Nah, di poin ini di metode, kalau Hmm. bisa nggak ada poin gini aja. Jadi dua kondisinya dibikin jadi paragraf juga tuh. Ini. Mm, Oke, Pak. ya, dibikin Dijadikan jadi paragraf paragraf itu ya. aja. Oke, bab duanya kan tuh landasan teori semua udah pasti ganti ya. Ini Iya, kan Pak. 1.6 ini kan nyeritain tentang metodenya. Detail dari metodenya, gambar alur penelitiannya, penjelasan alur penelitian atau metode penelitiannya itu di bab 2 ya. Oh, gitu aja, Pak. Iya, Siap, gitu. siap. Ya, Oh, bab 3 udah. wah, bab 3 mah kan ini bab 2 aja belum, Pak. Ya Saya udah. malah itu, Pak, lagi ngerancang topologinya, Pak. Oh, eksperimental dulu. Iya. Oke, Kita tapi jangan tinggal lama. tinggal laporan-laporannya aja udah selesai gitu, Pak. Ya udah boleh. Tapi minimal sih selesai sampai bab di 2 dulu lah. Oke deh. Bab 2 dulu selesaiin Hari Senin berarti bisa ya, eksperimental. Pak ya? Bab 2 dulu, Pak. Hari Senin itu tanggal berapa sih? Tanggal 30 ya. Ya, sebisanya Pak Bapak aja. Saya bisa paling kalau mau bimbingan lagi hari Rabu tuh. Ya udah Nanti saya boleh. info lah pokoknya ya. Oke, siap, Pak. Ya wes dah di ini dulu kejar dulu. Oke, siap. Oke, Makasih ya, thank you. Pak. Ya, ya, thank you. Terakhir, Bapak Yunus mana? Wah, tidur nih kayaknya. Turu. Wah, beneran turu dia. Tunggu 2 menit kalau nggak nongol udah nih berarti nih. Siapa nih Pak? Siapa nih? Oh, Mas Yunus Oh, terakhir. Ayo. enggak Pak. Soalnya tadi apa? Keluarga lagi pada nelpon jadi dia nggak ingat Anda diangkat. Makanya aku angkat tadi. Ya udah, ayo gas. Aduh, giliranku lagi nih.
PR banyak banget ini, Pak. Ah, digempur kegiatan ya kayak gini sudah, Pak. Nggak bisa juga terlalu beralasan ya. Izin, Pak ya. Ya, Oke, fair. saya share dulu. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Atau belum? Kekecilan ya? Udah aman lah. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke... Dari yang terakhir aja ya, nggak usah dari awal Oke, deh. betul, Pak, betul. Banyakan ini. Ulang-ulang terus soalnya nanti. Siap, Pak, siap, siap. Kecepatan, Pak ya, scroll saya. Oke, Andai lah ini. ya. Oke, Pak, kemarin itu Table diminta tuh untuk... kasih caption tuh, jangan lupa. Oke, Pak, siap. Ntar saya buat notes dulu. Oke, catat biasa aja. Table caption. Oke, ini kemarin kan kita Bapak minta untuk dilengkapi di bab 3 ya. Saya close ini biar lebih gede. Nah, udah. Nah, untuk bab 3 kemarin kan masih bentuknya masih kayak kerangka gitu, Pak ya. Nah, sekarang sudah saya isi untuk penjelasannya untuk di bagian prepare di sini ada dibagi untuk analisis kebutuhan sistemnya, kemudian ada pengumpulan data, terus ada penentuan parameter pengujian. Nah, di sini di bagian analisis kebutuhannya, di sini masih secara umum saya masukkan di mana di sini saya bagi tiga, ada perangkat virtual simulasi. Di sini yang dimaksud itu yang yang seharusnya jadi perangkat keras Pak, yang kayak mikro apa router yang digunakan apa aja gitu. Nah, di Hmm. sini ada tiga, ada Mikrotik CCR 1072, terus ada CCR 1036, kemudian CRS 328. Ini semuanya template yang ada di Genestry. Terus perangkat lunak pendukungnya di sini ada Genestry client yang ada di desktop saya, kemudian Genestry server yang diinstal di eh, virtual mesinnya, tapi yang di sini saya menggunakan Proxmox, kemudian nanti tetap menggunakan Winbox supaya memudahkan untuk konfigurasi, kemudian Wireshark ini untuk ini eh, untuk pengujiannya nanti. Di sini kan nanti Warsak yang akan mengcapture ya data yang diuji. Kemudian untuk parameter evaluasi di sini eh, punya QoS yang ada throughput dalam satuan bps bit per second, kemudian delay dan jitter, kemudian ada paket loss. Kemudian di sini di bagian pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengujian, nantinya data yang diperoleh dari hasil pengujian itu berdasarkan simulasi yang akan dilakukan dengan 2 kali skenario. Nah, pengumpulan datanya itu dilakukan 2 skenario, Pak. Yang pertama dilakukan pada model existing yang sebelumnya saya pernah bilang bahwasanya nanti akan diuji pada desain yang sudah ada tanpa adanya implementasi usulan yaitu penggunaan SMP sama uh, VRRP. Kemudian pada skenario kedua itu menggunakan yang diuji yang sudah diimplementasikan SMP dan VRRP. Nah, di sini sebenarnya saya agak kebingungan sih, Pak. Karena di sini kan setiap skenario diuji melalui aliran traffic sintetis pengujian akan dilakukan beberapa kali. Nah, dari kalimat beberapa kali ini sebenarnya saya agak bingung berapa kali ya bagusnya, Pak. Satu, satu kah, dua atau tiga gitu. Soalnya kalau satu kan kayaknya nggak mungkin deh. Iya Karena sih. soalnya kalau satu ya nanti yang membedakan apa gitu. Terus kalau kedua Kalau 5 kali, 5 kali apa enggak kebanyakan ya Pak? Nanti makin bingung. minimal 3 lah. Oh, minimal 3 Pak ya. Berarti Minimal 3 lah. dilakukan sementara 3 dulu Pak ya. Mm. Di Lakukan note dulu 3 aja. kali. Oke. Minimal 3. Oh ya, saya bikin note aja kali ya. Minimal 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 3 kali. Oke. Di sini dengan durasi yang tetap, jadi pengujiannya tetap sama. Kalau misalnya prosesnya itu tadinya 1 menit, berarti kesemuanya itu adalah 1 menit. Kemudian hasil tangkapannya tadi itu yang menggunakan diekstrak menggunakan Wireshark. Kemudian penentuan parameter pengujian, nah yang tadi sebenarnya sudah ada sih di atas. Nah, di sini kemarin tuh Pak Lukman sangat menyarankan saya itu untuk menjelaskan di sini apa apa eh,
memasukkan juga rumus-rumusnya. Tapi ini belum Mm-mm. belum saya masukkan. Soalnya kan throughput, packet loss, jitter dan apa delay itu kan ada rumusannya masing-masing ya Pak. Jadi Iya, sangat sangat disarankan untuk memasukkan itu dan ini belum saya masukkan karena berupa rumus. Nah, kemarin itu nggak sempat sih Pak. iya dimasukin Eh, aja rumusnya ah, pakai quotation itu. oke siap. Ada rumus kan di Word kan, jadi bisa dimasukin. Oke, iya bisa Pak. Ya Oke, sekedar rumus sama keterangan simbolnya aja sih udah gitu aja. oke siap. Masukkan rumus. Ada lagi ya? Itu di end Oh post iya. dulu itu komennya. Nah, Oke, baru ini. Oke, terus komen, masukkan rumus QoS. Oke, lagi dulu. Oke, kemudian, next. ya Pak. Ya, terus Oke, nah kemudian di bagian desain, nah desainnya ini tujuannya kan untuk merancang infrastruktur jaringan dalam apa jaringan yang akan digunakan. Nah di sini kan dalam hal arti di sini kita menggunakan model virtualisasi Pak ya, yang di GNS3. Nah, desainnya kan akan diintegrasikan antara ACMP dan VRP uh, dengan tujuan strategisnya itu meningkatkan uptime, mengurangi risiko single point of failure, kemudian mengoptimalkan jalur redundan agar lalu lintas dapat agar dapat terdistribusi secara aktif. Kemudian menjamin ketersediaan gateway di sisi pengguna melalui mekanisme failover yang otomatis. Perancangan ini mendefinisikan struktur logis dari arsitektur jaringan, pemetaan perangkat, penentuan jalur traffic, serta integrasi dua protokol utama. Aduh, kok sesuai. Oke. Nah, di sini oke untuk tujuannya. Kemudian selanjut lagi di prinsip dan arsitektur jaringannya. eh, Gimana, Pak? terus sorry. Oke, oke. Prinsip dan arsitektur jaringannya di sini perancangannya infrastruktur ini mengacu ke model apa, standarnya three-tier hierarchy model, yaitu ada core layer, ada distribution layer, ada juga akses. Nah, di desain saya itu kan kalau dilihat dari gambar yang sebelumnya, di sini ada sih gambarnya. Di sini kan saya ada, kecil banget Pak ya. Iya, kecil banget ini gambarnya. Ini Ngopinya harus ini dari capture atau copy dari topologi? Kan bisa eh, cap, diekspor kan? capture sih Pak. Oh, kalau capture iya pasti jelek kan bisa diekspor begitu gambar ini Oh bisa. topologinya. Oh oke Pak, siap. Nanti Ya, saya coba lagi. Siap. coba aja. Oke, bentar saya komen dulu yang ini. Oh, udah bisa dikomen ya. Kalau enggak ini kalau di zoom ngeblur nggak? Sama teks-teksnya kan kecil-kecil banget tuh. eh Baiknya saya kasih lihat fotonya sih, Pak. Iya, tapi kan Soalnya, nggak apa, kita kan nanti ngelihatnya dari dokumen itu. oh oke siap, Pak. Iya. Nanti saya ganti. Ini kalau di JNS itu fontnya bisa digedein nggak sih? Kayaknya bisa dah. Mestinya bisa sih, Pak. Kayaknya ada ukuran untuk di Genestri. Iya, ada Oke. ukurannya. Kalau Oh, kayak di paket tracer kan Cisco kan bisa tuh digedein. oh iya, Pak. Bentar. Ini, Lanjut aja lagi. oke. Saya komen dulu, Pak. Ya udah kamu dulu. Oke, ini gunakan uh, ekstrak Genestri. Oke. Di mana sampai mana tadi? Oke. Ah, prinsip dan arsitektur jaringan. Nah, tadi menggunakan standar uh, three-tier, yaitu ada distribusi, ada apa? Ada core layer, ada distribusi Oke, layer, dan ada akses tes. layer. Oke, betul. Oke. Ya, di mana core layernya itu kan nanti yang akan menjadi backbone dalam hal ini yang menjadi core saya nanti itu yang di bagian atas sini. Di sini saya namakan edge mengikuti yang existing. Nah, di sini yang layer paling atas maaf Pak ya, kecilan. Oke, terus dia yang menjadi backbone utamanya. Kemudian di distribution layer, nah di distribution layer itu yang bertujuan menangani routing antar subnet ke dari apa melayani routing subnet di antar akses ke core. Jadi di sini ada distribusi. Nah nantinya ini akan menjadi dua karena ini existingnya masih satu. Nantinya akan menjadi dua untuk jaga-jaga ketika switchnya ini down gitu.
Nah, ini yang di bagian distribusi, kemudian bagian akses. Nah, bagian akses layernya itu ini maksud di sini eh, merupakan titik sambung perangkat end user dengan gateway. Nah, nanti kan di bawahnya ini kan akan ada lagi itu kayak eh, ada WLAN-nya, ada LAN-nya, kemudian ada akses kontrol, CCTV dan lain-lain Pak untuk di bawah sini. Tapi ini gambar yang saya ambil cuman gambar umumnya aja. Yang apa? Yang besarnya aja, tidak sampai ke yang paling kecil. Oke, kemudian lanjut komponen dan perannya pada setiap node. Nah, tadi sebenarnya sudah di ini, tapi ini lebih rinci lagi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan di atas bahwasanya saya akan menggunakan template mikrotik ya yang ada di Genestri. Ya. Nah, di sini saya pakai untuk di bagian eh, layer core, saya di sini pakai mikrotik CCR 1072 karena ini lebih eh, kalau berdasarkan dari keterangannya mikrotik ini lebih lebih mumpuni sih untuk eh, apa menangani routing untuk keluar. Soalnya kan ini memang ini nanti yang menangani routing keluar bahkan bisa BGP. Nah, kemudian di bagian apa di bagian ini kebalik ini kok jadi langsung akses. Nah, ini yang untuk distribusi. Distribusi ini menggunakan CRS jadi dia cloud router switch. Jadi dia bisa berperan jadi router, bisa juga berperan sebagai switch. Ini punya Mikrotik juga. Kemudian dia berperan sebagai switch distribusinya. Nah, nanti inilah yang akan mendistribusikan eh, apa traffic dari backbone ke akses atau dari core ke akses. Nah, kemudian di bagian access layer komponen yang digunakan itu Mikrotik CCR 1036. Di sini ini saya pilih yang ini karena bisa menggunakan ini ya, menggunakan optik. Sebelumnya kan Oke. saya pernah bilang kan bahwasanya saya butuh optik Hmm. untuk komunikasinya eh, antar gateway atau antar gedung gitu. Soalnya kalau di existingnya gitu Pak. Jadi dia Oke. masing-masing gedung ada. Jadi dari sini dari Rencana implementasinya ya pakai optik ya. iya Pak, Jadi rencana disimulasi implementasi. pakai yang optik juga untuk mikrotiknya. Iya Pak. Sebisa mungkin saya mengikuti spek yang ada di sini. Kalau yang CCR 1072 ini kan sebenarnya tidak sama dengan spek yang ada karena Hmm. di sini menggunakan di atasnya lagi. Nah, di Genestri tidak menggunakan ini. Kemudian kalau untuk yang gateway ini yang ke gedung-gedung, alhamdulillah pakai CCR 1036 semua. Jadi eh, samalah dengan speknya. Yang membedakan kan cuma satu perangkat fisik, satu virtualisasi. Hmm. Nah, di sini ada dua sebenarnya perannya dia itu sebagai gateway untuk ke ya di setiap gedung yang saya maksud. Kemudian dia juga yang di bagian core-nya. Nah, di gambar topologi saya kan ada ini Pak, ya di atasnya switch, di atasnya distribusi ini masih ada nih ada core core namanya di sini kan di atasnya ada edge ada core ini kan sebenarnya masih masih di dalam satu layer core cuma di sini dibagi di apa ditandai namanya. Nah, inilah yang berperan eh, untuk mengatur apa ini apa istilahnya itu routing ke dalamnya Pak. Sorry, apa Mas Ines tadi? Eh, eh, ini yang apa komponen untuk di router yang core A Ah, dan core B ini yang mengatur yang menangani routingan ke dalam kalau yang NC kan oke. yang tadi yang keluar. Nah, Hmm. gitu. Kemudian yang inilah yang nanti yang menjadi apa tempat komunikasinya Ya, gitu. gateway dengan core. Nah, ya kan nanti jadi perantaranya adalah yang switchnya ini. USB-nya itu. Oke. Switch. Oke, lanjut. Oke. Yang ini lanjut lagi dulu. Terus. Saya lihat Oke. dulu. Kemudian untuk routing dan pemetaan alamat IP Terus. uh, Ini terus aja. terus saja. Oke. Routingnya terus dulu. Oke. Oke, ini kan routingnya ya. Iya, iya Pak. Oh, ini Sorry, IP-nya. IP-nya ini Fungsinya. pemetaan IP-nya. Oke, terus. Oke. Yang penting Dan connect lah ya. iya Pak. Dan oke, operasinya belum Pak. Oh lah. Ini Ya, ini ini. ini sambil tadi Pak, ini sambil saya lengkapin juga. Soalnya ada yang kuhapus, ada yang kutambahin lagi, kuhapus tambahin lagi, nyesuaiin gitu. Oke, Mas Yunus, ini kalau dari saya kan saran saya, Ya Pak. eh insight dari siapapun
termasuk saya itu belakangan dulu aja, selesain dulu aja Oke, yang Pak. apa Mas Yunus lagi rancang sesuai dengan idenya ya sama pemikiran Mas Yunus itu diselesain dulu aja. Jadi jangan ke distract dari manapun, termasuk dari saya juga. Nanti aja itu Oke, mah Pak. gampang. Yang Oke, penting Pak. selesai dulu aja nih eksperimental, terus laporan eksperimentalnya. Udah itu aja. Karena Oke, kalau Pak. terlalu banyak distract nanti Mas Yunus bingung sendiri. Wah, kok ujung-ujungnya pasti akan ngelewatin ruang lingkup atau batasan yang Mas Yunus sudah susun sendiri di awalnya. Harusnya nggak ngerjain itu jadi ke situ lagi, Oke, balik Pak. lagi, terus nanti wah jadi ngonfirm ulang lagi. Nanti nggak selesai-selesai. Oke, Jadi Pak. distract dari manapun, dari siapapun, hiraukan dulu, selesaikan dulu yang benar-benar memang sudah jadi konsep Mas Yunus yang Mas Yunus konsepkan. Udah itu aja pesannya. Oke, Pak. Siap. Karena progresnya, wah ini lumayan apa progresnya lagi. Yang dikerjakan lumayan banyak. Nah ini progresnya kan agak keteteran nih, bentar Iya, lagi Pak. soal waktunya. Ya, Iya, Pak. jadi Siap. dikejar aja yang udah dikonsepin sama Mas Yunus itu aja Oke, siap, Pak. ya. Oke, Biar oke, Pak. langsung Siap. cepet, biar cepat selesai. Soalnya ini kayaknya masih banyak banget yang harus dilakukan Oh, iya, Pak. ya. Iya, Pak. Siap. Itu aja sih. Bawahnya juga belum ada lagi semua kan. Oh, iya, Pak. Masih Nah, itu bentuk dia ini. tuh. Eh, Tuh, masih banyak yang mau dikerjain. Kejar dulu aja deh. Saya kasih waktu Oke. seminggu lah ya. Oke, Pak. Siap. Jadi minggu berikutnya lagi itu baru bimbingan sama saya. Nanti kalau misalkan di minggu depan ada bimbingan Senin, Selasa, atau Rabu, skip dulu aja, selesaiin dulu aja ya. Oke, Pak. Siap, Ya, Pak. Oke, Pak. Siap. oke sih itu pesan saya. Pokoknya selesaiin dulu aja deh, insight Oke. atau masukan atau interupsi dari manapun, hiraukan dulu aja, nanti dulu aja, hold dulu aja, selesaiin dulu itu ya. Oke, Pak. Siap, siap, siap. Oke, Oke. sip. Ada lagi? Oke. Tanyain? Eh, terkait yang captionnya tadi sih, Pak. Yang ini. Oh, gambar. Eh, iya, ini tuh nanti di captionnya saya tulis di sini apa ya? Soalnya kan sebelumnya Iya, di apa? ya apanya? Sebelum itu kayak gini. Ke atas dulu. Nah, kayak gini. Kayak ini kan modifikasi saya namakan dengan modifikasi Hmm, PDO. Kemudian hmm, disertakan sumbernya Pak ya, sumber dokumentasi eh, penelitian. Nah, bener kah Pak gini? boleh, boleh kayak Nah, gitu, boleh. nah, untuk penemoran ini apakah ini mengikuti kayak misalnya gambar dua kan Itu kan ikut chapter ya kan atau nama ya bab, capture. nomor bab Oh, kan. oke, siap. Sementara gitu aja. Ya, pokoknya Oke, tadi siap. saya bilang selesain dulu aja sesuai Mas Yunus, interupsi dari siapapun termasuk saya apa hiraukan dulu, nanti Mas Yunus nggak selesai. Oke, siap Pak. Gitu ya. Pokoknya Oke, ada oke. interupsi atau insek masukan atau orang nyaranin ini gini gini, nanti dulu aja, selesain dulu yang udah jadi konsepnya dan sudah dikonsepkan Mas Yunus. Itu nanti kalau misalkan ada masukan, kalau udah selesai baru kasih masukan, termasuk saya juga gitu. Oke Pak, Itu siap, aja ya. siap. Biar Oke Pak. nanti nggak malah ini ya, malah ngelebar kemana-mana atau malah nanti konflik ulang lama. Kasihan Mas Yunus ya ntar Oke kebanyakan. Pak. Ya, Siap, siap Pak, siap, siap. itu aja sih. Oke, Oke, oke Pak. lanjutin ya. Oke, terima Oke, kasih sip. Pak. Thank you. Berarti udah beres Oke, semuanya nih. Kita sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi bimbingan berikutnya. Ntar insya Allah saya kabarin dah di awal-awal minggu depan ya. oke Pak, siap, Itu siap. aja dari saya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi